Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mas dan Teteh, siswa-siswi SITGIS Permata Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mas dan Teteh, siswa-siswi STITGIS Permata Umi yang Pak Rozak banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara atau membahas tentang salah satu pembahasan yang ada dalam kitab fikih, yaitu toharoh. Toharoh sendiri artinya bersuci. Jadi sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Di antara bersuci adalah mensucikan diri kita dari sesuatu yang bersifat najis. Nah, apa itu najis? Najis sendiri secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, baik itu suci. Jadi meskipun itu suci, kalau sesuatu itu dianggap kotor, maka itu dikatakan najis dalam pengertian bahasa. Contohnya adalah seperti liur, air ludah, atau kemudian ingus, atau juga air sperma dan lain sebagainya. Itu suci, tapi karena dianggap kotor, maka secara bahasa itu dikatakan najis. Nah, secara istilah, najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikannya tidak sah dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Jadi najis dalam pengertian istilah ialah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan sesuatu itu tidak sah untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi tidak hanya kotor secara hukum saja, tapi dia yang menghalangi kita untuk sah dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, dalam fikih, najis ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Kenapa Pak Rozak membahas tentang najis ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat atau yang kembali kepada Allah, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya dia yang senantiasa mensucikan diri dari najis dan hadas adalah merupakan orang yang sangat dicintai. Makanya kita harus, untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bersuci. Nah, di antara yang bersuci ini, kita harus suci dari najis. Nah, najis ini tadi Pak Roza sudah sampaikan ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Nah, sekarang apa itu najis mukhaffafah, apa itu najis mutawassithah, dan apa itu najis mughalladhah? Yang pertama najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan,
Yang ringan itu maksudnya gimana? Yang apabila kita terkena najis itu cukup dibersihkan hanya dengan menggunakan percikan air saja, tidak harus dibasuh. Nah, jadi ini termasuknya najis yang ringan. Apa contoh daripada najis yang ringan ini, najis mukhafafah ini? Contohnya adalah kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun yang masih menyusu kepada ibunya. Jadi ketika ada bayi pipis misalkan, bayi pipis. Nah, bayi ini usianya kurang dari 2 tahun dan masih menyusu, tidak makan selain atau tidak minum selain air susu ibunya. Maka najisnya ini termasuk ke dalam najis mukhaffafah. Dan bayi ini kenapa dikatakan najis mukhaffafah pipisnya? Disyaratkan adalah najis pipis yang dikeluarkan oleh bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan masuknya ke dalam najis berikutnya. Jadi najis mukhaffafah ialah najis yang berupa contoh yaitu air pipis dari seorang bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan masih menyusu kepada ibunya dan tidak memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Itu najis mukhaffafah. Nah, bagaimana cara mensucikan najis ini? Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air ke bagian yang terkena pipis bayi tersebut. Itu najis mukhaffafah. Nah, yang kedua ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah merupakan najis yang sedang. Jadi ada najis ringan, ada najis sedang. Nah, najis sedang ini ya, semua jenis najis yang dia akan suci apabila dibersihkan dengan membasuhnya. Jadi membasuh berarti menggunakan air. Nah, ketika membasuh artinya menghilangkan najis tersebut dengan cara menyiramkan air sampai benar-benar bersih. Nah, itu najis mutawassithah. Ada banyak contohnya. Contohnya adalah tadi misalkan bayi perempuan kemudian pipis mengenai badan kita atau baju kita, maka harus dibersihkan dengan membasuh bagian yang terkena najis itu dengan air sampai hilang bentuknya, hilang baunya dan hilang rasanya. Ini najis mutawassithah. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini dia tidak cukup hanya dipercikan air ke bagian yang terkena najis atau membasuh dengan air kepada bagian yang terkena najis, tetapi dia harus disucikan atau dibasuh dengan mencampur air dengan menggunakan debu. Najis apakah ini? Yaitu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini apa artinya? Najis mughalladhah artinya adalah najis yang berat. Nah, jadi ada najis ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah dan ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini diantaranya yaitu air liur dari anjing atau babi, atau ketika kita menyentuh babi atau anjing yang basah. Maka ketika kita menyentuh anjing atau babi atau terkena air liurnya atau memegang anjing atau babi yang dalam keadaan basah kemudian menempel ke badan kita, maka artinya kita terkena najis mughalladhah. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah ini? Cara mensucikan najis mughalladhah ini dengan cara membasuh bagian yang terkena najis itu dengan 7 kali basuhan yang dimana setiap basuhannya dicampur dengan debu atau tanah seperti itu. Jadi agar kita sah ibadahnya untuk melakukan sholat apabila kita sebelumnya terkena najis mughalladhah ini, maka disyaratkan membasuhnya dengan menggunakan debu seperti itu ya, sebanyak 7 kali. Nah, mudah-mudahan itu yang dengan itu kita bisa diterima amal ibadahnya ketika kita sudah melaksanakan
toharoh tadi. Nah, ini adalah merupakan pembahasan toharoh kita. Kurang lebihnya para Hazak mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ala kulli hal, mari kita sucikan diri kita dari najis. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara najis mukhaffafah, najis mutawassito, dan najis mughalladhah. Ketika kita tahu bahwa itu najis mukhaffafah, tadi kita tahu cara mensucikannya yaitu dengan mempercikkan air. Ya, cukup dengan membersihkan air sampai najis itu hilang. Kemudian yang kedua najis mutawassito dengan membasuhnya, artinya airnya lebih banyak daripada cuma memercikkan. Nah, yang ketiga najis mughalladhah yaitu dengan membasuh yang airnya itu dicampur dengan debu. Itu saja dari Pak Rozak, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wa dumtum fil khair wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.